Bab 2640. Kekuatannya terlalu kuat. Di depan rumah kayu, perang akan segera terjadi. Pada saat ini, warrior yang berjalan di antara Yana dan wanita bergaun hitam, warrior yang melirik wanita bergaun hitam, dan berkata, "Bisakah kamu membiarkannya?" Wanita bergaun hitam mencibir. Warrior yang sedikit tidak berdaya, jika dikatakan, tidak masuk akal bagi kamu untuk melawan Yana sekarang. Bahkan jika kamu ingin membalas dendam, setidaknya kamu harus menunggu kekuatan dia pulih sepenuhnya. Jika kamu bertarung dengannya sekarang, ini adalah intimidasi, bukan? Wanita bergaun hitam itu menatap dingin ke arah Yana, dan pada saat ini, Yana yang tidak jauh darinya, mengerutkan kening. "Kak warrior, siapa wanita ini? Dia terlihat seperti sedang digantung." Warrior yang berjalan ke arah Yana, lalu membungkuk dan berbisik di telinga Yana, "Dia kehilangan cintanya dan ditinggalkan, jadi sekarang dia sangat pemarah. Yana, kamu lebih bisa berpikir, jangan ganggu dia, oke?" Ditinggalkan. Yana mengerjap, melirik ke arah wanita bergaun hitam itu, dan berkata, "Aku mengerti, jika dalam kata-kata kampung halaman Yohana, dia ditipu." Warrior yang Yana memiliki sifat keteguhan hati, amarahnya datang dan pergi dengan cepat. Saat ini, dia tidak berurusan dengan wanita bergaun hitam, tetapi dengan Shiro berbalik untuk bermain. Hanya warrior yang dan wanita bergaun hitam yang tersisa di depan rumah kayu itu. Wanita bergaun hitam itu duduk bersila di dalam rumah kayu itu, matanya perlahan terpejam, dan warrior yang menemukan ada aliran udara misterius yang mengalir di sekelilingnya. Warrior yang ingat bahwa wanita bergaun putih pernah mengatakan bahwa mereka semua memiliki energi hitam yang lebih kuat dari energi ungu kosmik, tetapi ini wanita bergaun hitam belum meninggalkan pagoda Hongmeng sampai sekarang, jelas luka-lukanya belum sepenuhnya pulih. Cederanya pasti serius dan tidak normal. Kalau tidak, dengan karakter wanita ini, dia pasti akan bertindak, tidak hanya sekarang, dia mungkin pernah melakukannya di tanah eskatologi sebelumnya. Pada saat ini, wanita bergaun hitam membuka matanya, dan dia menatap warrior yang, "Apa?" Warrior yang berjalan di depan wanita bergaun hitam itu, dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku ingin bertanya, kemana Tako dan Densky dikirim pergi?" Inilah yang selalu ingin dia tanyakan. Wanita bergaun hitam itu berbisik, "Aku tidak tahu." Warrior yang melirik wanita bergaun hitam itu dan berbalik tanpa bertanya. Wanita ini pasti tidak akan mengatakannya, dalam keadaannya saat ini, jika dia pergi ke Tako dan Densky, dia pasti akan sial, terutama sekarang di pagoda Hongmeng dan Yana lainnya. Tak lama kemudian, warrior yang kembali kepada wanita bergaun hitam itu. Melihat warrior yang kembali, wanita bergaun hitam itu sedikit mengernyit, "Apakah sudah selesai?" Warrior yang tersenyum malu-malu, dan kemudian berkata, "Aku ingin meminta nasihat dari kamu." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, "Tidak ada waktu." Warrior yang sedikit tidak berdaya, "Hei, kalau saja Densky ada di sini, aku pasti bisa banyak berkembang dengannya, hei." Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Tunggu. Pada saat ini, wanita bergaun hitam itu tiba-tiba berkata. Mulut warrior yang sedikit terangkat, namun segera kembali normal. Dia berbalik menatap wanita bergaun hitam itu, pura-pura bingung, "Ada apa?" Wanita bergaun hitam itu menatap warrior yang dengan dingin, "Densky, bisakah dia membuatmu lebih kuat?" Warrior yang berkata seperti biasa, "Tentu saja, lihat aku sekarang. Alasan mengapa aku bisa begitu kuat, Hayden, ilmu pedang murni, adalah karena bimbingan Densky. Tanpa bimbingannya, Wanita bergaun hitam itu mencibir, "Hayden,
ilmu pedang, kulitmu begitu tebal sampai-sampai aku takut pedangku tidak bisa memotong. Warrior yang pada saat ini, wanita bergaun hitam tiba-tiba menekuk jarinya, dan pedang di depannya tiba-tiba terhunus. Ekspresi wajah warrior yang sedikit berubah, menghunus pedangnya adalah sebuah tebasan. Ledakan. Dengan suara ledakan, seluruh tubuh warrior yang terhempas. Dengan penerbangan ini, sekte pedang terbang keluar. Setelah beberapa saat, warrior yang kembali ke rumah kayu, dan pada saat ini, tangan kanannya masih gemetar, tak terbendung. Wanita bergaun hitam itu berbisik, "Bagaimana?" Warrior yang berkata dengan tulus, "Sangat kuat, pedang terkuat yang pernah aku lihat. Kali ini pasti akan menyanjung." Wanita bergaun hitam itu jelas puas dengan pujian warrior yang, dan rasa dingin di wajahnya sudah sangat berkurang. Pada saat ini, warrior yang bertanya, "Mengapa pedangmu begitu kuat?" Wanita bergaun hitam itu melirik warrior yang mau belajar. Warrior yang mengangguk. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan tenang, "Bawa aku ke suatu tempat." Syarat. Ekspresi warrior yang terlihat sedikit aneh, wanita ini benar-benar tidak bodoh. Wanita bergaun hitam bergerak dengan tangan kanannya, dan peta dunia warrior yang tiba-tiba muncul di depannya, dan wanita bergaun hitam melirik peta dunia, lalu dia membalik gambar peta dunia, dan di belakang gambar peta dunia, tidak ada apa-apa. Warrior yang memandang wanita bergaun hitam itu dengan sedikit bingung. Wanita bergaun hitam mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba, 5 titik gelap muncul di belakang peta dunia. 1 titik di setiap sudut, 1 titik di tengah. Wanita bergaun hitam menunjuk ke salah satu titik, "Bawa aku ke sini." Warrior yang mengambil peta dunia, tetapi dia tidak menyadari bahwa masih ada keberadaan ini di balik peta dunia. Setelah beberapa saat terdiam, dia melihat ke arah wanita bergaun hitam. Bisakah itu diteleportasi secara langsung? Wanita bergaun hitam itu menggelengkan kepalanya, "Kamu terlalu lemah." Warrior yang sedikit terdiam, "Aku lemah, tapi kamu tidak lemah." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, "Mengapa kamu banyak bicara? Apakah kamu akan pergi atau tidak?" Warrior yang setelah beberapa saat, warrior yang berkata, "Ini bukan tidak mungkin untuk pergi, tetapi seperti yang kamu lihat, begitu banyak orang mengejarku, aku sangat takut." Wanita bergaun hitam itu memandang warrior yang cukup lama, lalu berkata, "Ada manfaatnya, kamu mau?" Warrior yang berkedip, "Ini, apa manfaatnya?" Wanita bergaun hitam berkata dengan suara rendah, "Kamu telah mencapai alam takdir, tetapi kamu memiliki latar belakang yang tidak memadai, pengalaman, dan bahkan kultivator yang lebih buruk. Alam takdir bukanlah lawanmu, tetapi jika kamu bertemu dengan yang barusan dengan pisau, kamu bukanlah lawannya." Orang-orang ini, basis kultivasi mereka telah mencapai ekstrim mereka sendiri. Mengatakan ini, dia memandang warrior yang, "Jika kamu menginginkan manfaat dan menjadi lebih kuat, bawa aku ke tempat itu." Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Pertanyaan terakhir, kamu harus memberitahuku di mana itu." Wanita bergaun hitam itu tidak berbicara. Warrior yang berkata, "Tidak bisakah?" Wanita bergaun hitam itu berkata dengan lembut, "Tidak ada yang tidak mungkin. Tempat-tempat di balik peta dunia ini disebut dunia Ming, dunia yang terbuka saat aku dalam kondisi terkuat. Kamu yang membuatnya sendiri." Warrior yang sedikit bingung. Wanita bergaun hitam itu berkata, "Saat itu kekuatanku terlalu kuat, dan seluruh alam semesta 3 dimensi tidak dapat menampung. Oleh karena itu, aku harus memisahkan diri dan melemahkan kekuatanku sendiri dan membangun tempat-tempat itu." Mengerti?
Ekspresi warrior yang tampak sedikit tidak normal. Kekuatan terlalu kuat. Alam semesta tiga dimensi tidak dapat menampung ruang. Seberapa kuat takdir langit, begitu kuatnya bahkan alam semesta tiga dimensi tidak dapat menahannya. Mungkinkah ini terlalu kuat? Warrior yang tidak bertanya apa-apa, dia sudah tahu apa yang harus dia ketahui. Setelah meninggalkan pagoda Hongmeng, warrior yang segera bergegas menuju dunia Ming. Dunia eskatologi. Di langit dunia eskatologi, suara ledakan terus terdengar, dan setelah sekitar 1 jam, langit perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, sesosok Taois muncul di udara. Itu adalah Immortal Yin Yang. Immortal Yin Yang memandang ke langit, dan kemudian tersenyum. Walton Heng, kekuatanmu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Di udara, sebuah suara turun. Immortal Yin Yang, lelaki tua itu sudah mengatakan apa yang harus dia katakan. Jika kamu terus melakukan sesuatu, jangan salahkan aku karena menunggu. Suara itu terdengar, dan seorang pria muncul tidak jauh di depan Immortal Yin Yang. Tai Huntian. Tai Huntian, yang pada awalnya diselamatkan oleh warrior yang kini telah menetap di dunia akhir hukum. Dan di belakang Immortal Yin Yang adalah Samu. Immortal Yin Yang tersenyum dingin, lebih sedikit orang yang menggertak orang, kan, tunggu aku, akhir-akhir ini, siapa yang keluar untuk bergaul, siapa yang belum punya teman. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di tempat. Tidak jauh dari situ, Tai Huntian berkata dengan dingin, pedang Slater harus membunuh iblis yang bukan laki-laki atau perempuan ini. Samu menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik untuk pergi. Di udara, Walton Heng berkata, jika mudah untuk dibunuh, maka tentu saja aku akan membunuhnya. Masalahnya, tidak mudah untuk membunuhnya. Selain itu, tujuanku adalah warrior yang. Tai Huntian melihat sekeliling dan berkata, berapa lama dunia ini bisa bertahan? Walton Heng berkata, paling lama setengah tahun. Tai Huntian mengerutkan kening. Di dunia ini ada dua situasi, yang satu cukup kuat untuk bertarung dengan takdir langit, meski tidak bisa mengalahkannya, tapi bisa berlari, seperti Denskiki dan Immortal Yin Yang. Ada jenis lain yang tidak bisa naik, tidak bisa mengalahkan, tidak bisa lari. Dan ini tanah eskatologi, kebanyakan seperti ini. Tai Huntian melihat sekeliling dan berkata, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Ada. Walton Heng berkata, menggunakan elf sebagai mata, biarkan dia memberikan energi spiritual elf tanpa batas, sehingga kita dapat menyelamatkan tempat ini. Tai Huntian berkata, sepertinya kamu sudah mempunyai cara. Ada keheningan di udara untuk sesaat, dan sebuah suara terdengar, hanya menunggu satu orang. Dunia belantara. Sejak pertempuran dunia Eternity, dunia belantara telah menghilang dari mata dunia. Di aula Sekte Belantara, ketua klan saat ini dari Sekte Belantara duduk di tempat pertama, dan di sebelah Yoshi Huang, adalah mantan Master Sekte Belantara Buro. Di lapangan, semua Master Sekte Belantara berkumpul. Suasana di aula sangat khusyuk. Ini pertemuan pertama Sekte Belantara sejak perang itu. Pada saat ini, Yoshi Huang berdiri, Sekte Belantara aku tidak akan pernah menyusut, baik dinasti Eternity akan binasa, atau Sekte Belantaraku akan binasa. Buro melirik Yoshi Huang dan tidak mengatakan apa-apa. Di aula, hening sejenak, dan segera, semua orang memberi hormat, Sekte Belantara dan dinasti Eternity-ku tidak akan pernah mati. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba masuk, dan pria itu berlutut dengan satu lutut. Ketua klan, seseorang meminta untuk melihat Anda di luar. Siapa? Tanya Yoshi Huang.
Pria itu berkata, dia mengaku sebagai kepala undet ketua klan. Bersambung.